Rakit PC pakai casing kardus, total rakitannya nggak sampai 300 tanpa VGA, cuman pakai prosesor, harganya 10.500. Main GTA setting very high, dapat FPS 100. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan kali ini adalah kumpulan part PC bekas yang saya punya. Ada part yang dikasih subscriber, ada part-part gratisan pula. Tapi intinya saya mau ngajakin teman-teman buat memanfaatkan PC kita sebaik-baiknya, walaupun speknya ala kadarnya. Dan yuk kita coba rakit PC dengan budget 200 ribuan. Bisa ditiru ya, link pembelian ada di deskripsi video. Kita mulai dari casingnya. Casingnya buat sendiri dari kardus. Kardus yang gimana mas? Gimana aja bisa ya. Yang penting tebalnya itu minimal 9 cm biar PSU bisa masuk. Bisa pakai kardus sepatu, kardus bekas motherboard, atau kardus bekas VGA seperti saya ini. Saya pakai kardus bekas VGA GTX 1660. Langkah pertama cek dulu ya, pastikan kardusnya itu bisa buat masukin PSU. Setelah dipastikan PSU masuk, tentukan lubang untuk masuk kabel power. Buat lubang bentuknya persegi di sisi port input power, lalu rapihkan dengan solasi. Ternyata di sini PSU-nya tidak pas, masih ada ruang di kotaknya. Biar gak goyang-goyang ruangan sisanya, bisa ditambahin kardus bekas. Kalau saya tak ganjel pakai gabus dalaman VGA, dilem biar gak kemana-mana. Sekarang bikin lubang satu lagi di sisi sebelah kanan dari kardus. Tujuannya untuk jalan keluar kabel dari PSU dan kabel SATA. Lalu rapikan lubang yang barusan kita bikin. Selanjutnya kasih bantalan di sebelah PSU. Tujuannya untuk tempat harddisk, biar nanti harddisknya nggak nyentuh PSU dan nggak kebentur, karena harddisk itu sensitif banget dengan benturan. Nah, nanti garis besarnya akan seperti ini ya. Di dalam itu ada PSU dan harddisk serta ada beberapa kabel. Untuk bagian luarnya ada kabel 24 pin, kabel 4 pin prosesor, dan kabel SATA yang akan menyambung ke motherboard. Model kotak seperti ini juga bisa dibuka tutup ya. Terakhir rapikan kabel-kabel yang keluar. Step 1 selesai. Lanjut ke step kedua, lakban semua permukaan dari kardus. Tujuannya biar kardusnya semakin kuat, jadi bisa menopang motherboard serta VGA. Untuk warnanya bebas, saya pakai lakban warna hitam. Selanjutnya kita bikin lubang untuk kaki motherboardnya. Taruh dulu motherboardnya di atas kotak. Tandai bagian lubangnya pakai pulpen. Setelah itu lubangin dengan mata obeng berukuran kecil. Isi lubang yang tadi kita bikin pakai lem super. Cari kaki motherboard lalu masukkan di bagian yang ada lemnya. Pastikan kakinya lurus ya. Tunggu beberapa saat sampai lemnya mengeras. Terakhir pasang motherboard di atasnya. Paskan dengan lubang yang kita buat lalu dibaut. Langkah terakhir pasang tombol front panel. Bisa beli di Shopee 5 ribuan, tapi ini opsional ya. Masukkan tombolnya ke kardus lalu keluarkan lewat sela-sela kardus. Masukkan kabel 24 pin dan 4 pin motherboard. Lalu pas kabel SATA ke motherboard. Terakhir pasang PSU, RAM, dan HSF. Colokan PSU ke kabel power, lalu pencet tombol power. Dan tada! Menyala abangku! Biaya untuk buat casing PC seperti ini kita anggap gratis ya. Lakban dan front panel itu opsional, jadi kalau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Bisa kok dinyalakan pakai obeng. Selanjutnya kita ke motherboardnya. Di sini saya pakai motherboard build up 1155 dan prosesor Pentium G2030. Ini dikasih sama Mas Rizky. Kondisinya ada minus, nggak bisa di restart. Kalau di restart pasti langsung blank hitam, tapi bisa di shutdown. Berapa sih harga termurah untuk motherboard 1155? Di Tokped harga termurahnya itu 125.000. Sayangnya ada minus port PCIe tidak nyala, jadi nggak bisa dipasang VGA.
Prosesor yang kita pakai kali ini adalah Intel Pentium G2030. Harganya 10.500 di Shopee. Ini adalah prosesor Intel generasi ketiga, memiliki 2 core dan 2 thread. Frekuensinya 3 GHz, support RAM DDR3. Punya iGPU Intel HD dengan base frekuensi 650 MHz dengan bus frekuensinya 1050 MHz. iGPU ini cuma punya 4 compute unit, jadi sebenarnya nggak bagus buat gaming, tapi kita coba aja ya nanti. Selanjutnya HSF, saya pakai HSF bekas PC Intel boot up. Sebaiknya teman-teman beli HSF baru aja ya, karena murah. Harganya cuma 25.000 sudah bonus pasta prosesor. Untuk harga bekasnya ini Rp15.000. Untuk RAM-nya saya pakai 4 GB 2 keping, jadi totalnya 8 GB. Harga per kepingnya 40.000, 2 kepingnya 80.000. Ini ternyata ngaruh banget ya, ketika teman-teman pakai Intel HD sebaiknya pakai RAM 8 GB. Kalau pakai RAM 4 GB nanti ketika main game sering ada drop FPS. Lanjut ke storage, saya pakai harddisk 80 GB dari Seagate 7200 RPM. Di sini saya pakai Windows 7 Ultimate ya, biar nggak berat. Untuk harganya sendiri di Tokped Rp21.000. Dan part yang terakhir PSU. Di sini saya pakai PSU kaleng copotan casing 500 watt. Harganya 25.000. Yang penting 12 volt, 3,3 volt dan 5 voltnya normal. Yuk kita total. Motherboard H61-125, prosesornya 10.500, HSF 15.000, RAM 8GB 80.000, harddisk 80GB 21.000, PSU standar 25.500, casingnya gratis, totalnya Rp277.000. Harga itu belum termasuk ongkir ya teman-teman. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ini. Opsi upgrade, apakah PC ini bisa diupgrade? Pastinya bisa banget, justru hampir semua part di PC ini wajib diganti. Dari prosesornya ganti ke i5, RAM-nya dinaikin ke 16GB, storage-nya diganti ke SSD, PSU-nya ganti yang bagus dan ditambah VGA. Harga PC-nya udah murah banget. Gimana dengan konsumsi dayanya? Ketika idle, PC ini menyerap daya 32 watt. Dan ketika full load gaming, PC ini menyerap daya 50 watt. Dengan asumsi pemakaian non-gaming 6 jam sehari dan listrik di rumah 900 PA, maka dalam 1 bulan PC ini menghabiskan biaya sekitar Rp8.500 per bulan. Ini untuk pemakaian ringan macam office, browsing, dan lain-lain. Dan belum termasuk listrik dari monitor. Selanjutnya, uji sintesis. Gimana sih performa dari Intel Pentium G2030? Kita pakai Cinebench R15 Multicore mendapatkan skor 201 CB. Dan saat kita tes OpenGL iGPU-nya, ternyata tidak jalan. Nah, buat temen-temen nih yang mau rakit PC, sangat tidak disarankan buat rakit PC pakai Core 2 Duo di 2024. Kenapa? Karena prosesor Core 2 Duo harganya juga sama 10.000, tapi performanya jauh di bawah performa dari Pentium G2030. Terakhir, uji gaming. Saya pakai Windows 7 Ultimate kali ini, jadinya nggak bisa main game yang cuman bisa jalan di Windows 10 macam Valorant dan game-game Steam. Bisa apa ya prosesor 10.000 tanpa VGA ini? Yuk kita coba. Game yang pertama GTA San Andreas. Saya kaget banget di sini. Prosesor 10.000 bisa buat main GTA San Andreas di setting 900p very high. Dapat 100 FPS lagi. Salut banget saya buat performa dari Pentium G2030. Game yang kedua, game yang masih banyak pemainnya, Point Blank di setting 900p high. Dapat FPS antara 30 sampai 50-an FPS. Sebenarnya masih bisa naik ke 60 FPS stabil kalau teman-teman main di setting medium atau setting low.
Untuk game yang ketiga, game simulasi balapan GTR 2 di setting 900p medium, dapat FPS antara 90 sampai 100 fps. Kalau game sebelumnya tadi game simulasi jadi sopir. Kalau game yang keempat ini game real balapan bos, Need for Speed Underground 2 di setting 768p high, dapat FPS di 60-an. Game yang kelima, Naruto Shippuden di setting yang agak rendah 800x600, dapat FPS 20-an. Ya setidaknya jalanlah dan mulus, nggak ada drop FPS walaupun gambarnya kecil. Game terakhir, RF Online Private Server. Wah, game masa lalu nih, game dari 2007. Ini salah satu game yang paling banyak menghabiskan waktu dan duit saya. Di sini saya main dengan setting 900p normal, dapat FPS 30 sampai 40-an waktu hunting. Kesimpulan, gimana tadi rakitan PC 200 ribuan pakai casing kardus? Teman-teman juga bisa bikin sendiri di rumah ya. Siapa tahu bisa bikin yang jauh lebih bagus dari punya saya. Untuk performa prosesornya juga bagus banget. 10 ribuan ini loh, bisa main banyak game tanpa VGA. Kekurangannya pastinya harus semua komponennya diupgrade ke depannya, yaitu kalau teman-teman mau pakai dalam jangka waktu yang panjang. Kalau PC seperti ini cocok buat latihan rakit saja. Buat yang minat juga saya jual nih 200.000 tapi tanpa casing dan pakai RAM 4GB. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin konten selanjutnya akan membahas prosesor di bawah 20.000 yang worth untuk dibeli. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.